Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di kelas ini. Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan baik-baik saja semuanya, sehingga hari ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita, yaitu pelajaran desain grafis. Ya, seperti pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengantar atau pengertian secara umum tentang desain grafis. Coba, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud desain grafis? Terdiri dari kata apa yang menyusun pengertian daripada desain grafis? Oke, saya sekedar mengulang mereview materi yang lalu. Jadi desain grafis yaitu berasal dari kata desain dan grafis. Ya, desain lebih kepada sebuah perancangan atau perumusan untuk membuat sesuatu hasil karya seni yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian grafis lebih kepada hasil karya seni, seperti contohnya gambar, poster, logo, banner, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya tidak membahas itu secara detail lagi karena kemarin kita sudah membahas tentang pengertian daripada desain grafis. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur desain grafis. Coba kalau kita mendengar bahasa unsur kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kalian? Ya, unsur adalah sesuatu yang membentuk atau mendukung terbentuknya suatu karya seni. Dalam hal ini adalah desain grafis. Ya. Jadi saya ulang, apa itu yang dimaksud unsur? Unsur yaitu hal-hal yang mendukung terbentuknya sebuah hasil karya seni. Dalam hal ini adalah karya desain grafis. Ya. Seperti kita menganalogikan desain grafis ini seperti sebuah masakan, sebuah menu masakan yang sangat lezat, ya, dimana untuk menghasilkan suatu masakan yang lezat, maka diperlukanlah komponen-komponen atau unsur-unsur atau komposisi bahan yang membentuk masakan itu menjadi enak. Contohnya misalkan kita ingin membuat masakan nasi goreng spesial. Nah, kalau kita berbicara tentang masakan nasi goreng spesial, artinya berarti ada dalam benak kita apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng spesial ini sehingga rasanya menjadi lezat. Apa komposisinya? Apa yang mendukung bahan-bahan sehingga menjadi sebuah masakan yang sangat lezat? Apa kira-kira yang mendukung dalam membuat sebuah masakan nasi goreng spesial? Ya, yang utama pertama adalah nasi. Ya. Kemudian apa? Kecap. Ya, kecapnya juga harus ada takarannya. Sampai seberapa banyak kecapnya, terus apalagi bumbu-bumbunya, sasa, micin, minyak sayur dan lain-lain sebagainya, dan tak lupa pula ada ayamnya, atau mungkin yang lain lagi yang membuat hidangan ini menjadi lezat. Nah, ketika komposisi itu dijadikan satu, ketika bahan-bahan itu dijadikan satu dalam sebuah penggorengan, kita goreng, sehingga akan menghasilkan sebuah nasi goreng yang sangat lezat. Nah, kalau tadi saya sudah analogikan, jadi artinya desain grafis adalah sebuah nasi goreng yang sangat lezat. Lalu apa sih faktor-faktor pendukungnya? Ya tadi, ketika kalian ingin membuat nasi goreng berarti kalian harus ada nasinya, harus ada kecapnya, harus ada micinnya, bumbunya, yang semuanya memiliki takaran yang sesuai sehingga menghasilkan nasi goreng yang sangat lezat. Ya, begitupun dengan desain grafis. Jadi apa sih yang membentuk desain grafis itu menjadi baik? Jadi unsur-unsur desain grafis yaitu hal-hal yang mendukung terbentuknya sebuah karya
seni dalam hal ini adalah desain grafis. Salah satu contohnya adalah garis. Garis yang sering kita lihat ini merupakan bagian daripada unsur terpenting dalam membentuk sebuah desain grafis. Ya. Kemudian apalagi ilustrasi. Jadi kita juga ketika membuat sebuah karya desain grafis, kita harus membuat ilustrasinya dahulu. Ya, ilustrasinya seperti apa? Misalkan contohnya kalian ingin membuat sebuah komik, ya. Jadi sebelum di print out, kalian harus buat dulu ilustrasinya, gambarannya. Ya, setelah kalian buat ilustrasi, sudah oke semua ilustrasinya, baru kalian bisa naik kepada sebuah tingkat yang lebih lanjut lagi, yaitu tingkat percetakan. Ya, ternyata kalau misalkan secara ilustrasi ini udah oke, berarti kalian bisa membuat membuat komik, ya, itu bisa langsung dicetak. Kenapa? Karena secara ilustrasi sudah bagus. Kemudian apalagi tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf-huruf, jenis huruf, jarak antara huruf satu dengan yang lain, sehingga menampilkan huruf yang harmoni. Saya ulang, tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis huruf, jarak antara huruf satu dengan yang lain, yang semuanya membentuk suatu hubungan yang harmoni, ya. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari unsur-unsur desain grafis. Ya, mungkin kemudian apalagi warna. Warna ini merupakan hal-hal yang terpenting dalam membentuk sebuah hasil karya desain grafis. Ya, gelap terangnya, teksturnya, dan ruang. Ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur desain grafis ini. Saya cukupkan, tapi sebelum saya cukupkan saya coba rangkum. Jadi yang dimaksud unsur-unsur desain grafis adalah hal-hal yang mendukung terbentuknya sebuah hasil karya seni. Dalam hal ini adalah desain grafis. Apa sih kalau kita contohkan? Contohnya misalkan ketika kita membuat sebuah makanan yang lezat seperti tadi yang saya sampaikan, seperti membuat nasi goreng, berarti kita harus mengetahui bumbu-bumbunya. Nah, yang dimaksud bumbu-bumbunya itu adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah hasil karya desain grafis. Jadi ketika bumbu-bumbu itu sesuai dengan takarannya, maka makanan yang kita hasilkan, masakan nasi goreng yang kita hasilkan akan menghasilkan rasa yang lezat. Begitupun desain grafis, ketika kita membuat sebuah poster, terus logo, kemudian banner, kita juga harus mengerti unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Di antaranya unsur-unsurnya, garisnya, kita buat sketsanya dulu, kemudian jenis hurufnya, kemudian warnanya yang harus sesuai dengan tema, gelap terangnya, teksturnya, dan lain-lain, yang semua itu sangat mendukung terbentuknya sebuah hasil karya desain grafis yang sangat baik. Jadi kesimpulannya itu, ya. Nah, tugas kalian adalah coba kalian terangkan pertama apa yang dimaksud garis. Satu. Yang kedua, apa yang dimaksud warna. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud tipografi. Oke, saya ulang tugas kalian. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang garis, ya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang warna. Yang ketiga adalah apa yang kamu ketahui tentang tipografi. Oke, itu saja materi hari ini yang mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.